Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini membahas tentang berpikir besar dalam mengatasi usaha yang lagi sepi. Ya ini sebenarnya benar-benar apa ya, benar-benar hal kejadian yang sering dialami ya, nyata gitu. Jadi kadang-kadang UMKM ini apa ya, saat usahanya sepi ini bisanya cuma pada ngeluh aja gitu. Sementara mental pebisnis tuh seharusnya bisa lebih dari itu gitu. Namanya udah bisnis, ya kita tuh udah apa sih, udah siap kotor ya, namanya perang kita harus siap tempur, siap becek-becekan, siap bersimbah darah gitu. Nah, kalau bisanya cuma ngeluh aja, ya gimana gitu. Usaha sepi, pelanggannya nggak ada, orderannya dikit. Ya pokoknya apapun alasannya, di situ seharusnya udah menjadi titik balik untuk berpikir besar gitu. Berpikirnya tuh harus lebih besar gitu, agar kita bisa mengubah keadaan sepi itu jadi ramai gitu. Gimana caranya gitu. Kalau sepi-sepi terus nuntut orang, nuntut pemerintah, nuntut presiden, nuntut apalah agama, UUD, itu nggak akan memecahkan masalah itu. Harus dalam dalam diri sendiri dulu gitu loh, dibenahin dulu ini apa yang harus kita lakukan dulu gitu. Nah di sini Sirtiman menyarankan ya berpikir besar. Nah, di sini ambil contoh misalnya pedagang keliling ya, pedagang misalnya cilok gitu keliling. Ya, dia saingannya banyak, di setiap pengkolan ada. Ya dia merasa dorong-dorong gerobak terus, yang belinya dikit, nggak nutup buat beli makan, apalagi kalau dia pengeluarannya tuh lebih kayak ngerokok atau main judi online seperti itu. Nah di situ ya soalnya kan judi online kan ya sangat apa ramah dengan kalangan bawah ya, yang UMKM menengah ke bawah itu udah ya sekarang tuh udah nggak ini lagi deh, udah nggak heran lagi gitu. Nah di sini ya saat malam coba renungin deh, coba cari ide gitu. Gimana biar rame gitu. Gimana caranya, entah itu gerobaknya dikasih warna yang bikin ngejreng, atau entah itu ya pokoknya majang nomor WA yang gede biar orang tuh kalau mesen tinggal nge WA gitu, nanti dikirim entah pakai Gojek atau pakai ya, driver. Ya pokoknya gimana caranya, yang jelas jangan cuma mengandalkan jualannya aja. Di sini Setiman justru ngeliat dia udah punya gerobak, dia udah bisa masak cilok, dia udah pokoknya menyajikan segala macam, dia udah bisa, udah siap tempur. Nah tinggal dia bisa menjadi istilahnya pelatih ya, mentor atau coaching, entah itu konsultan ya. Jadi seperti itu gitu. Ya ini caranya ya nggak harus dorong lagi gitu. Ini ada transformasi perubahan yang nggak harus dorong gerobak lagi. Dia sekarang coba ya sambil ya kalau ada waktu, oke lah pagi dorong, malamnya dia buat konten gitu. Jangan cuma ya tidur main judi online, stop kayak gitu tuh, nongkrong nongkrong stop, mikirin gue udah bisa dan gue mau berbagi sama sesama yang belum kayak gue. Masih banyak orang-orang yang bingung mau usaha apa, mau mau gimana, kalau milih cilok juga ini gimana caranya gitu. Nah di situ dia bisa jadi konsultan atau bisa jadi mentor. Nah ini dia bisa bisa bikin channel buat tutorial gimana caranya, bisa bikin produk digital, kasih video kursus gimana bikin itu. Bisa jadi
ya pokoknya bikin website ya, entah itu dia yang mau invest gerobak cilok sama dia, ini kan nggak harus yang jual cilok, istilahnya investor juga minat kalau yang si penjual ciloknya ini benar-benar apa ya, menyajikan kontennya dengan apik gitu. Jadi dia bikin YouTube, ya bikin akun IG atau TikTok tuh biar viral, biar menyebar, dapat traffic, bikin website, dijabarin investasi cilok. Nah, inilah investasi cilok. Jadi dibeberkan berapa-berapa rincian modal, perkiraan pendapatan harian, bulanan, baru akhirnya laba akhir bulan perkiraannya berapa. Jadi investor ngelihat, oh jualan cilok menguntungkan, dan juga modalnya nggak banyak, nggak makan daging banyak, nggak makan bahan-bahan yang aneh-aneh gitu, cuma tepung sama ya itulah rasa-rasa gitu. Nah di sini ya emang nggak mudah gitu, pola pikirnya nggak mudah, cuma berpikir besar ya seperti itu gitu. Berpikir besar seperti itu, yang tadinya cuma dorong, gua sekarang mendingan buka buka slot buat ini aja, bukan buka slot buat judi online ya, buka slot buat investor biar modal. Nanti mereka gue bikinin gerobak, gue kasih tahu ininya, cara-caranya untuk pegawainya dan lain-lain. Udah gue dapat untung. Malah kalau misalnya usahanya udah jalan, bisa di franchise-in gitu. Ya pokoknya berpikir besar itu ya sejenis seperti itu. Yang tadinya cuma dorong gerobak, bingung, orderannya sepi, tiap pengkolan ada saingan. Nah sekarang dia upgrade, dan ya saingannya dikit kalau seperti itu. Yang orang seperti dia sedikit. Ya rata-rata orang seperti dia masih pada di pengkolan dan berjuang ya hampir sama ya, ngeluh ini itu. Nah sekarang dia udah di atas gitu, udah main permainan bisnisnya udah naik level gitu. Bukan tingkat tinggi tapi naik level. Nah disinilah perbedaannya. Yang tadinya dia cuma penjual, sekarang dia udah mulai menjalankan bisnis seperti itu. Ini juga ya berlaku untuk ya nggak cuma pedagang cilok aja, pedagang bakso yang pikul, pedagang ya pokoknya semuanya deh. Bikin gimana caranya investor tertarik, investor masuk ke bisnis, investor ngeluarin modal, dan ya kalian dapat duit di situ. Entah itu kalau ya itulah, kalau misalnya gerobak ya gerobak, kalau jual bumbunya makanannya dapat, biar dibelanjain terima beres seperti itu, dikirim segala macam, malah jadi suppliernya lah seperti itu. Nah itulah tempat apa ya, berpikir besar itu sangat apa ya, sangat mengubah, bisa mengubah rezeki gitu, mengubah nasib, mengubah kepercayaan diri, mengubah ya pokoknya mengubah permainan ya, mengubah permainan menjadi lebih asik dan menantang lagi ya. Cuma benar-benar harus berani mengambil risiko gitu. Misalnya contohnya tadi pedagang cilok tiba-tiba jadi pebisnis yang menawarkan kerjasama investasi tadi seperti itu. Jadi dia udah nggak dorong, besoknya nggak dorong lagi, dia udah besoknya bikin konten ya pokoknya jualan ya buat harian ya. Itu logikanya ya emang bener, jual pagi sampai siang buat harian, istilahnya buat makan sama kebutuhan hidupnya deh. Nah, baru malamnya dia fokus buat konten, bikin video cara cara cilok, terus bikin produk digitalnya, bisnis cilok gimana. Nah di situ produk digitalnya ditaruh di website biar orang pada beli produk itu. Nah, kalau yang butuh mentoring coaching biar pada kursus sama dia, mau beli paket-paket ya istilahnya paket-paket usahanya, silakan sama dia juga. Ada banyak hal yang bisa diperoleh ya dari cuma
jualan cilok yang sepi sekarang jadi bisnis yang besar. Kemungkinan pendapatannya berlipat ganda, nggak cuma cilok 10.000, 5.000 aja. Jadi itu aja guys. Kalau ada yang mau ditanya ya, kalian punya bisnis apa, ditulis. Yang misalnya mau di-upgrade atau mulai berpikir besar ya, kasih ide deh. Jangan lupa jempolnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.